Tiada raja yang pernah berkuasa di Tatar Sunda yang sepopuler atau lebih dari Siliwangi. Apakah yang menjadi sebab Siliwangi begitu populer dan legendaris? Konon katanya, karena kesaktiannya yang tiada tanding di seluruh tanah Pasundan. Hal inilah yang menyebabkan selama pemerintahannya tidak ada peperangan yang berarti terjadi di Tatar Sunda. Karena semua musuh Siliwangi gemetar ketakutan berhadapan dengan dirinya. Selain ditakuti oleh musuh-musuhnya, Siliwangi juga dicintai oleh rakyatnya, karena Siliwangi memerintah dengan adil dan bijaksana. Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup aman, tenteram, dan sejahtera. Tentang pemerintahan Siliwangi yang adil dan bijaksana, juga rakyatnya yang hidup aman, tenteram, dan sejahtera, dilaporkan oleh penjelajah Portugis dalam bukunya. Cuma, orientalis tidak akan membuka semua rahasia Siliwangi terkait kesaktiannya, hingga terkait kitab yang menjadi tuntunannya dalam menjalankan roda pemerintahan, dan juga tentang perempuan-perempuan yang menjadi istrinya. Yang konon jumlahnya mencapai ratusan orang, maksudnya sekitar 150-an orang. Benarkah itu? Kita akan membahasnya, bagaimana kisah asmara Siliwangi, siapa istri-istrinya, dan anak-anaknya, juga agamanya. Siliwangi bukanlah nama yang sebenarnya, bukan pula gelar, melainkan julukan yang diberikan oleh rakyat Pasundan kepada rajanya yang bernama asli, Jaya Dewata. Jaya Dewata adalah raja kerajaan Galuh yang berpusat di Kawali dan bergelar Prabu Dewata Prana. Ia mewarisi tahta Galuh dari ayahnya Prabu Niskala Dewa. Prabu Niskala Dewa adalah merupakan anak Prabu Niskala Wastu Kencana, sedangkan Prabu Niskala Wastu Kencana adalah anak Prabu Linggabuana alias Prabu Wangi. Jadi, Jaya Dewata adalah cicit dari Prabu Wangi. Tatkala Jaya Dewata dinobatkan menjadi raja kerajaan Galuh, pamannya yaitu Prabu Susuk Tunggal memerintah di kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan. Kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh adalah dua kerajaan besar yang ada di Tatar Sunda, yang melanjutkan keberadaan kerajaan Tarumanegara. Untuk memperkokoh tahtanya, Jaya Dewata menikahi Ambetkasih anak Ki Gedeing Sindangkasih. Ayah Ambetkasih, Ki Gedeing Sindangkasih adalah anak Bunisora, yang mana Bunisora adalah adik Prabu Linggabuana. Bunisora inilah yang memerintah Sunda dan Galuh ketika Linggabuana gugur dalam pertempuran di Bubat. Sebab ketika itu, Niskala Wastu Kencana anak Linggabuana masih kecil, dan sedang menggembleng dirinya dengan berguru pada Resi Susuk Lampung di Sumatera. Bunisora kemudian menyerahkan tahta Galuh kepada Niskala Wastu Kencana ketika putra Linggabuana itu kembali dari Lampung. Jadi secara silsilah, Jaya Dewata menikahi bibinya sendiri, sebab Ambetkasih adalah cucu Bunisora. Sedangkan Jaya Dewata adalah cicit Linggabuana. Linggabuana dan Bunisora adalah kakak beradik. Perkawinan Jaya Dewata dengan Ambetkasih adalah perkawinan politik, sebab Jaya Dewata tidak menginginkan Sindangkasih berkembang menjadi kerajaan yang besar dan berpotensi besar menjadi pesaing kerajaan Galuh. Dengan perkawinan ini, Sindangkasih atau saat ini yang kita kenal adalah Majalengka, menjadi tunduk sepenuhnya pada kerajaan Galuh di Kawali, atau yang kita kenal Ciamis saat ini. Dalam naskah Carita Ratu Pakuan, tergambar bahwa Jaya Dewata menundukkan kerajaan-kerajaan kecil di dataran Sunda, bukan dengan peperangan atau penaklukan militer, tetapi dengan perkawinan. Naskah yang berasal dari akhir abad ke-15 atau awal abad 16 itu memuat nama-nama istri Jaya Dewata, yang jumlahnya mencapai 56 orang. Semuanya adalah merupakan putri raja-raja bawahan, atau penguasa-penguasa wilayah sekelas Bupati dan Tumenggung. Bahkan di antara istri-istri Jaya Dewata itu, ada yang berasal dari Bali dan Champa.
Apakah artinya Bali dan Champa menjadi bawahan Jayadewata? Tentu saja tidak. Tetapi dengan perkawinan itu dapat dipastikan ada persekutuan yang diikat dengan tali perkawinan. Sayangnya naskah carita Ratu Pakuan tidak menyebutkan dari istri-istri Jayadewata yang sebanyak itu, istri mana yang menjadi permaisuri. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa semua istri Siliwangi diperlakukan sebagai permaisuri, tetapi kita akan tahu dari sumber yang lain, istri yang dijadikan permaisuri adalah Kentring Manik, Mayang Sunda. Mayang Sunda, putri Raja Sunda di Pakuan atau yang kita kenal Bogor saat ini. Jumlah istri Jayadewata yang disebutkan dalam carita Ratu Pakuan memang cukup fantastis, 56 orang. Tetapi ternyata jumlah itu belum seluruhnya. Penulis carita Ratu Pakuan yang berasal dari abad ke-15 mempunyai rentang waktu 1 abad dari masa hidup Jayadewata. Ada nama-nama istri Jayadewata yang terlupakan tidak tertulis. Jika semua nama istri dari Jayadewata dikumpulkan dari semua naskah kuno yang mengisahkan tentang riwayat raja ini, jumlah nama perempuan yang diperistri Jayadewata bisa mencapai 150-an. Istri-istri itu didapatkan Jayadewata setiap kali ia mengunjungi wilayah-wilayah kekuasaannya. Ia memperistri anak perempuan penguasa wilayah itu, agar hubungan antara wilayah itu dengan kerajaannya menjadi erat. Konon keturunan yang diperoleh dari istri-istrinya itu, kemudian yang akan menjadi penguasa di daerah asal ibunya masing-masing. Strategi ini sangat efektif, yang membuat kerajaan Galuh tumbuh menjadi sangat kuat, sebab didukung oleh loyalitas penguasa-penguasa wilayah, baik bupati, demung, maupun raja-raja bawahan yang terikat hubungan kekerabatan dengan Jayadewata. Jikalau istrinya saja sebanyak itu, keturunannya pun tentu sangat banyak. Jejak syiar Islam di Tatar Sunda sudah dirintis sejak abad ke-14. Namun pengaruh Islam tidak berhasil masuk ke wilayah kerajaan Galuh. Meskipun gagal untuk menembus kerajaan Galuh, Islam mulai tumbuh di daerah pesisir, yaitu di Japura, Singhapura, dan Muara Jati. Muara Jati kala itu adalah pelabuhan besar. Pada abad ke-15, komunitas Muslim pribumi mulai tumbuh dan cukup berpengaruh di daerah pesisir. Penguasa Muara Jati yang sekaligus syah bandar pelabuhan di tempat itu, yaitu Ki Gedeng Tapa, telah memeluk Islam. Dan Muara Jati adalah daerah yang paling strategis, baik dari sisi perdagangan maupun politik luar negeri, sebab Muara Jati merupakan kota pelabuhan yang menghubungkan tanah Pasundan dengan dunia luar. Cukup mudah bagi Ki Gedeng Tapa mengupayakan datangnya ulama dari luar negeri untuk menyebarkan agama Islam di tanah Pasundan. Sebuah pelabuhan Muara Jati sering disinggahi para pedagang dari negeri-negeri yang jauh. Atas undangan Ki Gedeng Tapa, datanglah Syekh Hasanuddin, atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Kuro, dari Champa, mendarat di Muara Jati. Syekh Kuro mulai berdakwah di daerah pesisir, tetapi tidak berhasil menembus kerajaan Galuh untuk berdakwah di kalangan istana. Ia kemudian meninggalkan tanah Pasundan pergi ke Malaka. Di Malaka, Syekh Kuro menyusun strategi untuk melakukan Islamisasi tanah Pasundan. Syekh Kuro melakukan kontak dengan Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho akhirnya menyambangi Pulau Jawa. Dan untuk pertama kalinya, Laksamana Cheng Ho mendarat di Semarang. Dan dari Semarang armada Cheng Ho dibagi dua, sebagian menuju ke timur, yaitu ke Majapahit, dan sebagian menuju ke barat ke tanah Pasundan. Berlabuhlah armada Cheng Ho di pelabuhan Muara Jati, di bawah pimpinan Wah Eping, sedangkan Cheng Ho memimpin armada yang ke timur ke Majapahit. Bersama armada pimpinan Wah Eping inilah, ikut serta Syekh Datuk Kahfi, yang kemudian dikenal dengan nama Syekh Nurjati. Syekh Nurjati berasal dari Malaka.
Syekh Nurjati bersama armada pimpinan Waheping diterima oleh Ki Gedeng Tapa. Waheping menghadiahi Ki Gedeng Tapa dengan membangun sebuah mercusuar nan megah di pelabuhan Muara Jati. Dengan kedatangan armada laut Cina yang membawa Syekh Nurjati, dan dengan membangun mercusuar yang tinggi nan megah di Muara Jati itu, seakan-akan memberi pesan kepada para penguasa di tanah Pasundan, bahwa syiar Islam di tempat itu di-backup oleh kekuatan militer yang kuat. Siapapun yang mencoba mempersulit dakwah Syekh Nurjati, maka kekuatan militer yang cukup besar itu bisa sewaktu-waktu datang untuk memerangi mereka. Kemudian Syekh Nurjati diberi kawasan yang bernama Amparan Jati oleh Ki Gedeng Tapa. Di tempat itulah Syekh Nurjati mulai mendirikan pesantren dan berdakwah. Ki Gedeng Tapa mempunyai seorang putri yang cantik jelita bernama Subang Larang. Nyai Subang Larang dulunya adalah merupakan murid dari Syekh Kuro. Kemudian setelah datang Syekh Nurjati, Nyai Subang Larang menjadi salah satu murid pertama di pesantren Amparan Jati tersebut. Syiar dakwah Syekh Nurjati berkembang pesat bukan hanya di Muara Jati dan Amparan Jati saja, namun juga menyebar ke wilayah-wilayah lain termasuk juga di Japura dan Singapura. Japura adalah merupakan sebuah kerajaan kecil yang diperintah oleh sang raja bernama Amuk Marugul. Amuk Marugul ini adalah anak Prabu Susuk Tunggal yang mana ia tak lain adalah pamannya Jayadewata sendiri yang menjadi raja kerajaan Sunda. Islam berkembang sangat pesat di wilayah pesisir, akan tetapi sulit masuk ke wilayah pedalaman di pusat-pusat kekuasaan kerajaan Sunda dan Galuh. Islam tumbuh menjadi kekuatan yang tidak dapat disepelekan. Memusuhi Islam berarti akan mendatangkan kesulitan yang besar. Maka jalan yang terbaik adalah merangkulnya. Tampaknya strategi itu yang dipakai oleh Jayadewata. Jayadewata kemudian menikahi putri Raja Sumedang yang telah memeluk Islam, yaitu Prabu Kusumadinata atau yang lebih dikenal dengan julukan Pangeran Santri. Putri Sumedang itu bernama Ratu Tri Raja Mantri. Keturunan dari perkawinan Jayadewata dengan putri dari Sumedang itulah yang kelak mendirikan kerajaan Sumedang Larang, yaitu Prabu Gesan Ulun. Kita kembali ke Nyai Subang Larang. Kecantikan Subang Larang, putri Ki Gedeng Tapa penguasa Muara Jati itu, tersohor di seluruh tanah Pasundan. Hampir semua bangsawan maupun raja-raja kecil yang menginginkan untuk memperistri Nyai Subang Larang. Tetapi tidak ada satupun yang sanggup memenuhi syarat yang diberikan oleh Ki Gedeng Tapa, yaitu memeluk Islam. Akhirnya Ki Gedeng Tapa menggelar sayembara kepada para bangsawan dan raja-raja untuk adu kesaktian, yang mana pemenangnya akan berhak menikahi Nyai Subang Larang. Jayadewata ikut dalam sayembara tersebut. Ia menyamar sebagai seorang pangeran dengan nama Raden Pamanah Rasa. Dari para ksatria yang bertanding, akhirnya tinggal menyisakan 2 ksatria yang tampil di babak final, yaitu Amuk Marugul dan Pamanah Rasa. Selama pertarungan akhirnya Amuk Marugul sadar bahwa lawannya yang bernama Pamanah Rasa tidak lain dan tidak bukan adalah sepupunya sendiri, yaitu Jayadewata, Raja Galuh. Pertarungan itu dimenangkan oleh Jayadewata, dan Jayadewatalah yang berhak menikahi Subang Larang sebagai pemenang. Strategi Ki Gedeng Tapa ternyata sangat jitu. Subang Larang dinikahi raja paling kuat di seluruh tanah Pasundan. Dengan masuknya Nyai Subang Larang ke dalam lingkungan istana kerajaan Galuh sebagai istri raja, syiar Islam akan lebih mudah untuk masuk di lingkungan istana. Juga dari perkawinan itu akan lahir pangeran-pangeran yang beragama Islam. Ki Gedeng Tapa meminta kepada Jayadewata agar Nyai Subang Larang tetap diperbolehkan memeluk Islam. Dan anak-anak yang dilahirkannya kelak diizinkan untuk memeluk Islam, dan juga upacara perkawinan dilakukan dengan cara Islam.
Dan Jayadewata memenuhi permintaan Ki Gedeng Tapa tersebut. Pada saat ijab kabul itulah, Jayadewata mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang otomatis Raja Galuh tersebut menjadi seorang mualaf. Wallahu a'lam bishawab.